Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nama Bapak Zidan. Nama saya Muhammad Taufik. Pengalaman guru. Pengalaman guru 10 tahun. Pengalaman kelas 7. Kelas Kelas 5. kelas 5 3 tahun. 3 tahun. Pak, awal lagi Pak Ya. pertanyaannya. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai mata pelajaran IPA di kelas 5? Untuk mata pelajaran kelas 5 itu sudah masuk materi tentang peta persebaran, terus materi sumber daya alam, sama keragaman flora dan fauna. Ini sangat cocok untuk kelas 5 karena sesuai dengan perkembangan anak. Ada beberapa tema dalam pembelajaran IPA di SD kelas 5. Untuk IPAS di kelas 5 yaitu ada 3, yaitu tentang Indonesia Kaya Raya, terus Indonesia Kaya Raya 1, daerahku kebanggaanku, dan bumiku sayang. Dari beberapa tema yang telah disebutkan, beberapa tema apa yang sulit untuk diajarkan khususnya di mata pelajaran IPS? Untuk materi yang sulit diajarkan itu tentang peta. Itu tentang bagaimana persebaran wilayah di Indonesia khususnya. Sampun. Ya. Nomor 4, menurut analisis Bapak, masalah apa yang menjadi penyebab siswa sulit memahami topik tersebut? Untuk memahami materi peta, anak itu kesulitan untuk melihat batas-batas wilayah dan bentuk dari wilayah-wilayah yang ada di peta yang ada di Indonesia. Nomor 5, menurut Bapak, topik apa yang mudah dipahami oleh siswa khususnya pada mata pelajaran IPS? Untuk topik yang paling mudah yaitu tentang sebentar. Yang mudah dipahami anak yaitu tentang bagaimana menjaga kelestarian bumi. Nah, ini seperti contohnya itu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Ini karena terkaitan langsung dengan anak, jadi mereka mudah untuk memahami materi ini. Nomor 6, berdasarkan data nilai rata-rata mata pelajaran IPAS dan nilai akademik kelas 5 tahun sebelumnya, diketahui bahwa pada materi tersebut terdapat beberapa kendala. Apakah di tahun ini kendala tersebut masih terjadi, dan apakah Bapak berkenan memberikan data nilai tersebut sebagai bahan pendukung penelitian ini? Untuk nilai yang tahun sebelumnya mungkin bisa diperbaiki di tahun yang akan datang. Dari pengalaman anak kesulitan tentang materi peta, karena di peta itu kan ada banyak bagian-bagian dari peta. Itu nanti anak disuruh membuat praktek, membuat peta langsung, jadi anak lebih mudah untuk memahami materi, dan juga nanti nilai atau pencapaiannya pun juga kan bisa lebih maksimal. Nomor 7, metode pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan dalam mengajar IPAS? Metode yang sering digunakan yaitu tanya jawab sama diskusi.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan? Media yang saya digunakan yaitu gambar sama video. Nomor 9, bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran IPAS yang Bapak lakukan dalam setiap pertemuan? Untuk langkah-langkahnya pertama yaitu pendahuluan, kemudian dilanjut persepsi, setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan, kemudian ke materi inti yang dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu orientasi, terus memecahkan masalah, terus diskusi, terus itu untuk mencari kesimpulan, dan terakhir penutup. Nomor 10, bagaimana penilaian Bapak dalam pembelajaran IPAS? Menurut saya pembelajaran IPAS ini sedikit lebih mudah dibandingkan pembelajaran yang lain, karena pembelajaran IPAS ini secara tidak langsung itu selalu terkaitan dengan kehidupan anak. Bagaimana harapan dan saran Bapak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPAS ke depannya? Harapannya untuk pembelajaran IPAS bisa lebih baik lagi, itu anak langsung diajak pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar mengenai materi-materi yang bisa dikaitkan dengan lingkungan, seperti tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Anak langsung melihat, mengamati lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitarnya. Nomor 12, menurut Bapak, apakah penggunaan model project based learning yang dibantu dengan game Bamboozle efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPAS? Menurut saya sangat bermanfaat, karena dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut anak lebih terarah dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nomor 13, apa saran Bapak agar penerapan PJBL berbantuan game Bamboozle dapat berjalan lebih baik dan menarik bagi siswa di kelas? Harapannya untuk siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan memaksimalkan dalam penggunaan media yang digunakan untuk materi pembelajaran tersebut. Sampun Pak. Sudah. Terima kasih Pak. Yeah.